Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Solehudin, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404 111140 pada hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Cariu kelas 11 dengan materi bukti beriman, salah satunya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya sekarang hari ini? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan ke depan. Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Abdurrahman ada? Bahagia. Dina? Semangat. Ya, bagus. Semangat untuk belajar. Dan kita membaca Al-Quran surat Ar-Rahman terlebih dahulu. Ya Sadaqallahul Azim. Pancasila kegiatan hari ini di dalam proses pembelajarannya kita beranjak ke materi baru. Bab berapa? Bab 2 ya. Dimana bab kedua ini berkaitan dengan akidah seseorang yang membuktikan keimanannya terkait apa? Yakni cabang iman, syu'abul iman. Kebetulan di minggu kemarin kita sudah melaksanakan materi yang pertama tentang berpikir kritis maupun semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kebetulan tadi juga kita bacakan suratnya, dan surat Ali Imran ayat 199-nya berkaitan dengan berpikir kritis. Untuk hari ini kita belajar tentang bukti beriman, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan terakhir menutup aib orang lain. Nah, sebelum dimulai ke tujuan pembelajaran, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan terkait materi hari ini. Ada yang tahu arti dari iman itu sendiri? Boleh angkat tangan yang tahu arti iman. Iman itu apa? Percaya. Selain percaya apa? Keyakinan. Ya, kita yakin, selain kita percaya, kita juga harus merasakan keimanannya. Keimanan di dalam diri kita. Kan iman itu kan tidak terlihat tapi dirasakan. Apa dirasakannya? Baik itu di dalam hati kita, terlebih khusus berkaitan dengan materi hari ini, bukti beriman seseorang. Ya. Selain materi yang kita pelajari ini, ada tujuan pembelajarannya juga. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3 poin. Ya. Dimana poin pertama, kita itu harus dapat menganalisis. Nah, menganalisis apa? Cabang iman, ataupun yang kita ketahui namanya syu'abul iman. Itu kalian nanti menganalisis ya materi terkait
bukti beriman ini ya. Terus yang kedua, mempresentasikan tentang materi memenuhi syukur, memelihara dan menutup aib orang lain. Di dalam tujuan pembelajarannya yaitu membiasakan sikap tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aib dan medsos. Di antaranya penyalahgunaan teknologi. Orang begitu mudah membuka aib orang lain. Boleh jadi dia latar belakangi rivalitas, persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki. Saat ini, orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dan penyalahgunaan media sosial, medsos. Baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram, maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Dimaksud dengan aib tersembunyi. Aib yang tersembunyi yaitu aib yang tidak nampak, karena disembunyikan tidak terlihat, meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh, beras yang sudah dicampur antara beras premium, super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya, sementara yang bawah kondisinya kurang baik, semuanya tidak kelihatan, jika tidak diurai atau dibuka semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Menyimpulkan hasil dari materi yang telah kelompok kami mempresentasikan di depan. Memenuhi janji adalah kewajiban setiap orang beriman karena menjadi tanda keimanan dan akhlak terpuji. Janji terbagi menjadi dua, yaitu janji kepada Allah yang diikrarkan sejak alam ruh untuk bertauhid serta taat, dan janji kepada sesama manusia yang menyangkut urusan sosial, perdagangan maupun pernikahan, namun hanya berlaku jika sesuai syariat. Setiap janji pasti diminta pertanggungjawaban sehingga orang yang menepati akan dipercayai, dihormati, sukses, tentram, terhindar dari konflik, diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke surga. Sedangkan orang yang mengingkari janji akan kehilangan kepercayaan, reputasinya hancur, kehidupan sulit, termasuk ciri orang munafik, dan mendapat kerugian di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari mensyukuri nikmat.
Mensyukuri nikmat berarti mengakui dan menerima segala bentuk rahmat dari Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syukur bisa diwujudkan melalui hati yang ikhlas, lisan yang memuji Allah, serta anggota badan yang digunakan untuk kebaikan. Orang yang bersyukur akan mendapatkan banyak keuntungan seperti hidup lebih bahagia, produktif, optimis, dan terhindar dari iri hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan kehilangan nikmat, hidup, dan keluhan, dan bisa mendapatkan ajab dari Allah. Al-Quran juga menegaskan pentingnya bersyukur sebagai bentuk pengakuan atas nikmat Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil materi dari memelihara lisan, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan. Ketiga perbuatan ini sama-sama dilarang keras dalam Islam karena merusak kehormatan, menyakiti hati orang lain, dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Seorang muslim dianjurkan menjaga lisan, berkata benar, dan memastikan informasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari menutup aib orang lain. Aib adalah celah, noda, dan perilaku hina. Jika aib itu terbuka, maka sama saja dengan menaruh arang di muka. Jadi yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga akan merasa sangat malu, hancur lebur martabat dan nama baiknya, seakan-akan sudah runtuh hidupnya. Begitu beratnya aib yang dibuka, maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak. Sekian dari kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk semuanya, terlebih khusus kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing, di mana tadi sudah disampaikan materinya, menyampaikan ataupun ada yang bertanya terkait materi yang disampaikan, dan terakhir kalian juga menyimpulkan hasil dari diskusi ataupun presentasi kelompok masing-masing. Di dalam kegiatannya ada yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kebetulan LKPD di sini kalian nanti mengerjakan soal, silakan nanti kerjakan link yang Bapak sudah share ke ketua kelas, silakan di-share. Udah di-share belum? Belum, silakan di-share terlebih dahulu. Terakhir, di dalam kegiatan hari ini merefleksikan materi yang kita bahas bersama-sama. Yang mau menyampaikan? Ya, silakan Dina untuk menyampaikan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan materi pembelajaran yang tadi kita pelajari. Secara keseluruhan, materi-materi ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati itu bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang pembangunan akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia. Keempat cabang iman ini adalah salah satu cara untuk mencapai akhlak mulia yang seimbang. Menguasai poin-poin ini berarti kita telah berhasil menyelaraskan keyakinan di dalam hati dengan perilaku di luar. Inilah esensi sejati dari keimanan yang bermanfaat. Keempat cabang iman ini juga bukanlah sekadar daftar perilaku baik, melainkan bukti nyata dari kualitas iman seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya. Di sini terakhir, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak menyampaikan khususnya materi yang kita bahas hari ini, di mana seseorang berbukti beriman di dalam kehidupan sehari-hari bisa menunjukkan di dalam cabang imannya masing-masing. Salah satunya yang pertama memenuhi janji. Seseorang pasti mengalami yang namanya memenuhi janji. Kapan seseorang memenuhi janji? Ya, karena di dalam materi di sini janji itu dibagi kepada dua bagian. Saat kapan? Baik itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kepada sesama manusia. Kapan janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni di dalam
kandungan ataupun masih di dalam rahim ibu, ya. Allah memasukkan roh, sehingga kita dilahirkan di dunia ini sudah ada janji. Ya, janji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Yaitu untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, terlebih khusus bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Yang kedua, janji kepada sesama manusia, baik itu secara individu, lembaga, ataupun secara golongan, di mana janji ini saat kapan? Contohnya mungkin di saat presentasi menyampaikan janji saat akad nikah, saat jual beli, ya, ataupun janji saat kehidupan sosial. Contohnya si A dengan si B janjian untuk menepati janjinya bagaimana, sehingga muncullah janji ataupun dinamakan dengan kesepakatan akad perjanjian tersebut, supaya di dalam kehidupan sehari-hari kita hidupnya tenang, ya, nyaman, bahkan disenangi oleh orang lain, ya, bahwa seorang itu selalu menepati janjinya. Terus yang kedua, mensyukuri nikmat. Syukur dan nikmat, di mana syukur ini adalah membuka, tadi di awal Bapak menyampaikan, nikmat itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bersyukur, ya. Bahkan lawan syukur ini adalah kufur, menutup, yang menutup nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Contohnya bagaimana? Ya, kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, kita harus mensyukurinya, ya. Kalau diberikan diberikan harta, berarti kita harus menyisihkan untuk yang membutuhkan. Itu rasa syukur kita dalam bentuk perbuatan, terlebih khusus kita menyisihkan rezeki kita untuk orang lain. Ketiga, yaitu memelihara lisan, menjaga lisan. Terkait lisan ini, tadi ada yang menyampaikan fitnah, gibah, dan buhtan. Fitnah adalah apa? Bisa menuduh, kan, ya, tanpa ada bukti, kan, ya. Kalau gibah apa? Gibah membicarakan orang lain yang tidak ada orangnya. Kalau buhtan itu hampir sama dengan fitnah, ya. Tapi yang membedakan fitnah dengan buhtan itu adalah, kalau buhtan itu adalah bohong besar. Berarti kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bohong tersebut ditambah lagi kebohongan, itu yang dinamakan dengan buhtan, ya. Fitnah dengan buhtan itu sama, tapi lebih besar lagi kalau buhtan dengan fitnahnya, ya. Terakhir, menutup aib orang lain. Aib itu celah, terus jelek, apalagi buruk, ya. Sehingga kita harus menutup aib tersebut. Bahkan aib itu dibagi kepada dua, katanya tadi saat presentasi. Ada aib johir, ada aib yang tersembunyi. Tadi bahkan ditanyakan oleh temannya, aib tersembunyi itu seperti apa? Contohnya yang johir itu yang nampak, yang terlihat oleh kita, ya, itu yang dinamakan dengan aib. Bahkan misalkan saat orang yang berjualan, contohnya jualan buah-buahan, pakaian, sehingga barang tersebut cacat, terlihat, ya, tetap dia menjualnya. Ataupun pas belinya, pas pulang ke rumah, ternyata terlihat cacat tersebut barangnya. Itu yang dinamakan dengan aib johir. Kalau yang tersembunyi, yang kedua, bagaimana? Ya, aib yang tidak nampak. Aib yang tidak nampak itu seperti apa? Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti seseorang membuka aib orang lain. Mungkin itu di dalam penjelasannya, di dalam refleksi hari ini, kebetulan tadi diwakili oleh Dina untuk merefleksikannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita melanjutkan materi baru, terlebih khusus materi baru ini berkaitan dengan apa ya, antar pelajar, tentang minuman keras, dan terakhir tentang yang namanya narkoba. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Belum Bapak keluar, ya, semangatnya. Ya, tadi ingat ice breakingnya apa? Ya, tepuk pagi, siang, dan malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf bila mana ada salah kata maupun perbuatan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan
Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.